Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa jaa maf'ulun if'al wa taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa jaa maftuhun iftah wa taftah maftahun maftahun miftahun. Qada'a yadahu wada'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un wa jaa mawdu'un ta'bata mawdu'un mawdu'un idun. Yafa'ayai fahu yaf'an wa maifa'an fahuwa yafi'un wa dhaka maifu'un ifa'atai fa'maifa'un maifa'un mifa'un. Nahayan anahyan wa man'an fahuwa na'in wa dhaka mandiyun in ahbatan ahman'an man'an min ma'un. Nasya'a yansya'u nash'atan wa mansya'an fahuwa nasyi'un wa dhaka mansyu'un insya'a tansya' mansya'un mansya'un minsya'un. Ra'a yara ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wa dhaka mar'iyun ra'lata ra'ma'an mar'an mir'atun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Baik, mempersingkat waktu, langsung kita lanjut. Balaghah, udah 9:30 nih, hampir nih 9:30 sampai jam 11 kok. 10:30 dah, udah kenyang ya. Sekarang imma indal khossati, kaitannya balaghah. Imma indal khossati, jadi kalau yang atasnya wa kunna fi salasi manazila fa inna ulat salasi ayyakuna lafzuka rasyikon adban wa fahman sahlan wa yakunu maknaka dhahiran maksyufan wa qoriban ma'rufan, kan gitu kemarin. Tingkatan balaghah itu terbagi dari 3 level, namanya kan gitu. Yang pertama, minimalnya lafadz kamu rasyikon adban, gampangnya enak lah, maknanya juga jelas, maknanya gamblang. Nah, imma ingzal khossati, yaitu maksudnya sebagai penyambung. Ada, oh iya, cek sound. Wah, oke, siap. Soalnya mic-nya lagi trouble dulu. Imma ingzal khossati, ada kalanya menurut orang-orang khusus. In kunta, jika ada siapa kamu, lil khossati, itu bagi orang-orang khusus, kosotta, menuju siapa kamu. Oh, khobarnya kosotta. Oh. In kunta, jika ada siapa kamu, kosotta, itu menuju siapa kamu, lil khossati, bagi orang khusus. Kalau orang khusus, bahasa yang digunakan otomatis bahasa khusus, orang-orang intelek, orang-orang cerdas, maka menggunakan bahasanya juga bahasa-bahasa intelek, kan gitu. Wa imma ingdal ammati, dan ada kalanya menurut orang-orang awam, orang-orang biasa, itu orang bodoh. In kunta, jika ada siapa kamu, lil amati, terhadap orang umum, orang bodoh, orang awam, arota, mengendaki siapa kamu. Wal makna, dan bermula makna, laisa, itu tidaklah ada. Apa makna? Yasrufu, itu ya mananya
Sarof itu kan mulia, tinggi gampangannya kan. Bi ayyakuna gambarannya bahwasanya ada apa makna? Ada itu mimma anil khossoti, dari makna-makna khossoh tertentu. Wa kadzalika, dan seperti itu wal makna laisa yasrufu, laisa tidaklah ada apa makna yatadhu itu ya, itu rendahan, lawannya yasrof, maknanya juga bukan yatadhu, jadi kata-kata wadoa kan gitu. Yatadhu itu rendahan, apa makna? Bi ayyakuna, gambarannya bahwasanya ada apa makna? Ada itu mimma anil amati, dari makna-makna umum. Wa innama madarus syarafi ala shawab wa ikhrajul manfaati. Wa innama madarus syarafi, dan bahwasanya bermula kisarannya kemuliaan bahasa, ketinggian bahasa itu alas sawab, alas sawabi, atas kebenaran. Wa ikhrajul manfaati, dan menjaga kemanfaatan. Ma'a muwafaqatil hali, serta kesesuaian atau keserasian keadaan. Wama, dan hal yajibu yang wajib apa ma. Jadi kalau ngomong sama orang intelektual, bahasanya milih yang bagus, bahasa yang ya baik. Adapun sama orang awam, kan kalau bahasanya orang awam pakai bahasa intelek kan malah nggak paham. Orang Arab aja, di Arab nih kalau lughah sukiyah, bahasa pasaran, ngomongnya kok pakai kaidah nahwu sorob. Dikatain, ada Sibawayh yamsi, woi ada Imam Sibawayh berjalan. Maksudnya orang tadi, karena ngomongnya, lah kan kita sebagai orang Indonesia, kita ngomong resmi pakai tata bahasa Indonesia. Saya mau pergi ke pasar, kan bahasa itu formal banget. Mau kemana? Nak, odon mau berangkat ke sekolah. Ya kan lucu. Mau kemana Don? Nah kan begitu. Bukan mau kemana tapi mau kemana. Langsung dijawab sekolah. Oh kan simpel. Itu kalau pakai bahasa yang seperti itu wah tinggi. Maka dicenginya begitu. Hadza Sibawayh yamsi. Wah Imam Sibawayh lagi jalan nih. Imam Sibawayh lagi ngomong. Lah Imam Sibawayh itu kan identik dengan ahli nahwu, ahli bahasa gitu maksudnya. Tapi sungguh pun demikian, tetap menjaga kemanfaatan serta sesuai dengan kebutuhan, muwafaqatul hal gitu loh. Jadi mentang-mentang awam juga kemudian bahasanya ngawur juga enggak. Wama yajibu, tetap menjaga apa-apa yang harus wajib dijaga. Likulli maqamin minal maqal. Likulli maqamin, itu tetap bagi setiap maqam minal maqali, bermula ucapan. Cuman itu enggak ada anunya ya. Biasanya kan likulli maqamin maqalun, itu likulli maqamin minal maqal. Jadi setiap makom, setiap keadaan, gampangnya makom ini bukan makom kober ya. Setiap kesempatan itu ada ucapan yang berbeda-beda yang kemarin dibahas. Umpamanya mukadimahnya orang naik haji, ya kan, alhamdulillahilladzi amarona bil haji wal umroh, umpamanya, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibul mu'jizatil bahiroh, umpamanya, wa ala ali, dan seterusnya. Nah, jangan orang naik ratib haji suruh ceramah alhamdulillahilladzi akhalan nikah. Orang haji bahasanya mukadimahnya nikah, lah kan nggak connect. Ngerti maksudnya? Nah ini yang dimaksud likulli. Lah kok berdarah tangan saya? Ambilkan ibu. Don. Likulli maqamin maqal. Loh gitu loh. Ntar kayak aal lagi. Mana aal?
berdarah sendiri dikelopek katanya ditampol kan katanya gitu kan. Ah kacau ah. Oke Don, ntar dulu Don. Maksudnya kanibonya langsung cuci, kalau gak cuci ntar nasi semua. Cuciin keran, oke. Oke Don, makasih Don. Wa kadzalika, dan seperti itu apa tadi? Wa innama madarus saraf ala shawaf wa ikhrajul manfa'a ma'a muwafaqatil khal wa ma yajibu, dan seterusnya. Al-lafzu bermula lafat, al-amiyu yang umum, maksudnya untuk orang awam, wal khosiyu dan lafat yang khusus. Fa'in amkanaka, maka jika memungkinkan pada kamu, apa antuballigho, apa bahwasanya menyampaikan. Loh ini kan mubalik, tablik. Orang ini bisa menyampaikan bahasa kepada umatnya. Orang bisa menyampaikan maksudnya kepada audiennya, kepada yang diajak. Ini kan harus ada kepandaian, kepiawaian dalam bahasa. Jangan harus silakan Pak Ustadz Fakhrul Razi untuk menyampaikan tausiah. Wah, jangan-jangan saya mah malu. Bahkan bukan bakasan malu atau tidak malu. Ngerti maksudnya? Ya kalau wilayah seperti itu memang makomnya seseorang sebagai kepanjangan lisan dari baginda Rasul harus tabligh. Nah, Rasul udah nggak ada. Sementara Rasul al-anbiya wal mursalin lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman bal yurisuna ilman, kan gitu. Maka ulama-ulama, orang-orang yang mengerti inilah yang harus tabligh. Tabligh kan kewajibannya Nabi, bukan gitu kan? Cuma Nabi kan udah nggak ada. Nah, ada yang bertugas menyampaikan tabligh, yaitu ahli warisnya Nabi, yaitu ulama. Nyambung maksudnya? Nah, al ulama warasatul ambiya wal ambiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinaron bal yurisuna ilman. Nah itu dalilnya tuh gitu loh. Nah kalau balik tabligh itu kan harus ngerti audien. Itu maksudnya min bayani lisanika, dari menjelaskan lisanmu, wa balaghati kolamika, dan balaghah. Balaghah itu kan indah, indahnya penamu, walut fi madakhilika, dan bagusnya dalemanmu, hati kan, pikiran, madakhil itu. Waqtidarika, dan kemampuanmu, ala nafsika, atas dirimu, ala antufhima, atas bahwa memahami siapa kamu, al-amata, pada orang awam, ma'anil khosoti, pada makna-makna khusus, wataksu, dan menutupi, memberi pakaian siapa kamu, pada ma'ani khosoh, al-alfadhul wasi'ah, pada lafat-lafat yang luas, allati, yaitu al-alfat al-wasi'ah, la taltofu, yang tidak lembut, apa alfat, apa allati, anid dahma'i, itu apa benar? Anid dahma'i, dari jumlah yang banyak, wala tajfu, dan tidaklah, kalau bahasa Jawanya wangkot, tidak keras, apa alfat, anil akfai, dari kecukupan. Kalau ente bisa mengemas memberi pemahaman orang umum dengan makna-makna khusus, dengan kamu tutupi dengan bahasa-bahasa yang luas, dengan bahasa yang beraneka ragam tadi, maka fa'antal balighut tamu, fa'anta, maka bermula ente itu al balighu mutakalim balik,
tamu yang sempurna. Ya, kita ngajak bahasanya al. Loh, iya kan? Bahasanya al, ya namanya orang seperti itu. Mana udah tidur anaknya? Udah tidur lah, orang udah kenyang. Nah, dia mah asal kena nasi kan langsung merem. Loh, iya kan? Nah, apa nih, no? Nah, ini kotor pasti. Dung 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 dung. Nah, bahasa anak seperti itu. Kan bagaimana kepiawaian kita mengajak. Ini Ubed ya ikut ngaji nih, bala kok. Maka tadi pagi Ubed saya kasih tahu 4 anak Al, Boko, Adi sama Aska ajarin praktek sholat. Aska mana nih? Mau belum punya kitabnya dia? Lu Aska itu kadang-kadang sholat kalau tahiyat kan begini, ya enggak? Aska kagak nih ke kiri. Lu serius? Apa lu Al? Lu maju sini lu. Nontonnya enggak? Lah maka penting praktek ibadah itu simpel. Paham maksudnya? Nah kalau orang-orang yang enggak tahu asal muasalnya Al mah bisa komentar apa baik. Nah tapi kalau dia yang tahu dari awalnya makan ribet. Loh kan begitu kan? Lah Al jangankan naik kelas, ya, bisa berinteraksi gaul sama teman-temannya kok udah bagus, maka nggak naik kelas sekalipun nggak saya pusingin, ya biarin aja emang bocahnya begitu. Nah di situ kita, lah ini kaitannya Bali, ngerti maksudnya? Bahasa kita sama anak-anak bisa dicerna, sama ya anak SMP, anak SD, SMP, SMA kan levelnya beda. Kemarin juga ada yang nawarin ke sini. Banyaklah itu teman-teman. Oh, kami mau ngadain bimbel gratis. Ribet. Jangan kalian pikir gampang. Nah kan begitu. Kenapa? Karena kelasnya beda-beda. Taruhlah sama-sama MI, yang satu kelas 2, yang satu kelas 3, yang satu kelas 5, yang satu kelas 6. Mukul rata kan nggak bisa. Nah, kalau di Al-Aziz bagaimana? Ngaji ya udah biarin, ngaji sama-sama ikutin aja dulu. Toh nanti diulangin lagi sama Yusuf. Yang apa namanya nahwu dasar, fikih dasar lah, itu teknis sebenarnya. Wah, anak-anak kecil ngaji kawakib ketinggian, bukan masalah ketinggian, tapi karena mengaturnya sedemikian rupa. Kan begitu. Nanti anak-anak otomatis akan adaptasi sendiri. Nah, kita sama menyampaikan bahasa. Kan sama. Kalau kenapa kalau awal-awal sekolah ada pengenalan lingkungan? Ospek apa? Ospek itu singkatannya apa? Apa sekarang? LP? MP, apa itu MPLS? Itu namanya ganti mulu, dulu ospek. Sekarang MP, apa itu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Wah, kan ada itu istilahnya, supaya anak adaptasi. Ya dari kelas TK naik ke level SD umpamanya. Lah yang tadinya dia seenaknya kelasnya nyanyi mulu, sekarang udah nulis. Ya enggak? ABC, ini Budi. Ya enggak? Atau nulis Arab, abjadun dan lain sebagainya. Beda jenjangnya. Maka dari sini kepiawaian penyaji atau pemberi materi, istilahnya gitu. Itu kalau level yang pertama. Fa in kanat, maka jika ada apa al manzilatu, level tingkatan al ula, yang pertama la tuwatika gitu ya. La tuwati itu tidak mendatangkan apa al manzilah al ula kepada kamu, wala tak tari, ya sama tak tari itu ya taro ya tari itu sama dengan ata yu'ti itu, mendatangkan apa al manzilah al ula kepada kamu, wala
tasnahu, dan tidak memberikan, sama aja. Laka bagi apa al manzilatul ula ingza awalin nadrika, ketika awal memandangnya kamu, wa fi awali takallufika, dan dalam awalnya memaksakannya kamu. Awalnya nggak bisa, tapi dituntut kan harus bisa. Kan berarti ada, boleh dibilang pemaksaan kan, memaksakan untuk bisa. Watajitu, dan menjumpai siapa kamu al-lafdzota, lah itu kan awali akan laka ingza awalin nadrika wa fi awali takallufika. Nah itu kan berarti taknya sebelumnya kan udah ada KKK itu. Nah, inilah siakul kalam. Maka watajidu, dan menjumpai siapa kamu, ngerti maksudnya? Nah itu untuk mengenal siakul kalam. Tak yang ada pada tajidu itu tak ay anta. Al-lafdzota pada satu lafad, ya gitu loh ya. Makanya al-lafdzota bukan lafdzon, itu menunjukkan satu lafad. Lam takok, yang tidak presisi, yang tidak pas gampangannya, yang tidak jatuh, maksudnya yang tidak mengena siapa kamu mau kiaha pada sasarannya lafdhoh, walam tasil, dan tidak sampai siapa kamu ila kororiha pada penetapannya lafdhoh, wa ila hakiha, dan kepada haknya lafdhoh, min amakiniha, dari tempat-tempatnya lafdhoh, al maksumati, yang dibagikan lah kepada lafdhoh, wal qafiyati, kalau dalam ilmu syair kan ada qafiyah namanya, qawafi, wal qafiyati, dan qafiyah lam takhulla, yang tidak terurai apa qafiyah fi markaziyah, dalam markasnya qafiyah, wa fi nisabiha, dan dalam nisab. Jadi nisab itu ada dalam ilmu qawafi, dalam ilmu syair itu kan ada namanya takte. Umpamanya bakar rojas. Bakar rojas kan gitu wazan mustafilun, 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 kan ada taktean. Qafiyahnya enggak mengenai. Nah, enggak mengenai itu kan pembagian mustaf, kola, kan gitu kan. Umpamanya alfiyah kola Muhammadun, kan mustaf ilun. Nah kan berarti gitu, kan 7 huruf. Nah, kalau dalam ilmu syair lah nggak bisa pakai. Ya ini kiri kanan ada tulisannya lagi. Hapus dulu lah. Umpamanya ini kaitannya qawafi, umpamanya mustafilun. Diperhatikan dalam ilmu syair nggak ada tanwin. Tanwin itu dihitung nun. Lun yang nulisnya begini, nggak boleh lun begini. Ngerti maksudnya? Maka mustafilun ya 6 kali. Mustafilun, 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 mustafilun. Gitu kan? Atau bahar apa terserah. Ya Nabi salam alaika. Itu bahar apa? Sama aja ya Rabbi bil man bakal basit. Innal basi ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana, ya kan? Ya itu kalau bahasanya siapa? Kang Tamar. Lah kan kemarin dibahas. Kalau bahasanya Cina gimana? Ya Rabbi. Ya kan? Lagunya siapa? Gongsi Pacai. Ya Rabbi, kan nih? Soli alamu teng teng, kan gitu kan?
Lah kan tergantung ininya. Lah, maka itu bisa diinin kemana. Nah itu kofiah namanya. Loh, makanya keren sebenarnya kalau dikuasai semua itu. Gitu loh maksudnya. Walam tasil dan tidak sampai apa lafdhoh. Satu lafaz tadi bisa lihat dengan sakalnya. Wakanat dan ada apa lafdhoh. Kolkolatan itu berat. Kolkolah. Kolkotan gitu ya. Fi makaniha di dalam tempatnya lafdhoh. Nafirotan itu yang liar gampangannya. Lari, masa nafaro itu kan lari. Ilmu kok nafaro, berarti lupa gitu loh. Min maudhi'iha dari tempatnya lafdhoh. Fala tukriha maka jangan membenci siapa kamu ha pada lafdhoh ala ghtisabil amakini atas itu kan gosop itu memaksakan tempat-tempat wan nuzul dan turun fi ghairi singgah fi ghairi autoniha dalam selain waton itu kan bangsa kan. Ya gampangnya tempat-tempatnya lafdhoh tadi. Fa innaka kalau kamu memaksakan bahasa-bahasa yang ibaratnya tidak pas, yang tidak sesuai dengan kebutuhan tadi, fa innaka maka sesungguhnya kamu idza lam tata'ato apabila tidak memberikan, tidak toleransi siapa kamu korsos si'ri pada kordos si'ri pada bagiannya syair al mauzun yang telah ditakar, yang telah ditimbang, walam tatakallaf dan tidak memaksakan, tidak memaksakan pilihan, mencari gampangannya siapa kamu ikhtiyarul kalami pada memilih kalam al mansuri yang mansur. Tahu mansur ya, pakai sa, lawannya syair kan kalam nasar. Mansur berarti kalam yang dibentuk selain syair, ngerti maksudnya? Itu al mansur. Makanya harokat itu kan, makhraj itu kan mempengaruhi, kan mansur pakai sa, bukan mansur pakai shot, kan gitu. Bukan mansur pakai sin, kan mansur pakai sa, berarti kalam nasar, bukan mas'ur. Mas'ur berarti kalam berupa syair gitu loh. Lam ya'ibka bitarki dzalika ahadun. Lam ya'ib maka tidak menyalahkan kepada kamu bitarki dzalika dengan meninggalkan itu semua siapa ahadun seseorang. Wa in anta takallaf tahu dan sekalipun memaksakan itu namanya tanazu. Istighol. Wa in anta dan sekalipun memaksakan siapa kamu, anta ya kamu, takallafta tegesnya memaksakan siapa kamu, hu pada zalik. Walam takun dan tidaklah ada siapa kamu, khadhikon itu orang yang cerdas, matbu'an itu orang yang sudah dijiwai, dicap, wala muhkaman dan orang yang tidak dihukumi apa lisanuka lisan kamu, basiron itu orang yang melihat bima dengan hal alaika yang ada atas kamu, madorot itu kan alaika. Oh ini bahasa nahu beda, bima alaika au malaka. Ngerti gak? Antara ala dengan lam kan beda. Bima dengan sesuatu, alaika yang madorot atas kamu, membahayakan atas kamu, auma atau sesuatu laka yang manfaat bagi kamu. Nyambung nih. Antara alaika dengan laka kan beda gitu loh. Abah jawabnya mana tadi?
in anta aba maka menyalahkan aib itu kepada kamu man siapa orang anta yang bermula kamu itu aqallu lebih sedikit apanya aiban cacatnya minhu dari man waro'a dan melihat siapa man orang gua yang bermula man dunaka itu di bawahmu anahu pada sesungguhnya man itu fauqoka di atas kamu. Kalau kamu nggak pas menyampaikan pesan bahasa, kan gitu, kaitannya kata-kata yang kamu pilih nggak sesuai, andaikan membuat syair pun syairnya salah, syairnya nggak sesuai dengan taktean ilmu arut, maka kamu akan dicela oleh orang yang ada di bawahmu, yang kamu sendiri tahu sebenarnya dia ada di bawahmu. Jelas maksudnya nih. Maka dalam pemilihan kosakata, pemilihan bahasa, tapi sinkron dengan makna ini sangat dibutuhkan. Jelas gak maksudnya? Oh ini berat, jangan kalian pikir ringan. Lah balaghah. Fa'idhab tulita maka apabila diuji siapa kamu bi antatakallafa gambarannya bahwa memaksakan siapa kamu al-qaula pada ucapan wa tata'ato dan memberikan siapa kamu as-sun'ata pada satu tindakan atau satu perbuatan walam tasmah dan tidak toleran laka bagimu apa attiba'u karakter fi awali wahlatin dalam awalnya keadaan wa ta'si dan ya maksiat kan berarti ingkar kan siapa kamu alaika atas kamu ba'da ikhalatil fikroti setelah ikhalah itu merubahkan pikiran fala takjal maka jangan buru-buru siapa kamu wala tajar ya sama maknanya jangan bosen siapa kamu wadak dan biarkan siapa kamu hu pada kaul bayadho yaumika pada terangnya harimu au sawada lailika atau gelapnya malammu wa awidhu dan ulangilah siapa kamu awada yuawidu muawadah berarti mengulang hu pada kaul ingda nasyatika ketika semangatmu rajinmu kalau bahasa Jawanya terengginas energik. Nah, itu maksudnya. Wa faraghi balika dan kosongnya hatimu. Kalau bahasa Betawinya dan idepmu udah normal, lu udah idep, gampang gitu. Fa innaka maka sesungguhnya kamu itulah ta'dimu tidak jika ada gunaka di sana. Jangan baca teks. Kalau baca teks jamaah tablik baca kitab Fadilah Amal ya enggak Fadilah sholat yang pertama itu bukan ceramah itu bukan muhadharah namanya baca teks itu mah proklamasi kami baca teks Pancasila satu ya kan ini menyampaikan ya oke bahwa catatan ini enggak masalah poin-poinnya gitu kan supaya takutnya lupa yang nanti yang udah disampaikan kan ada ini cuman bukan berarti bahwa ini perempuan kemarin ceramah mau tidur lagi bangunin gini ya enggak lah awalnya memang dipaksakan nah itu kan maka fa idzab tulita bi an tatakallafa al qaula kan gitu kan awalnya kan memang harus ada paksaan kalau enggak dibiasakan kalau nggak dipaksakan kemudian yang
dua dari bawah itu wa'awidhu ingda nasatika. Kita jangan nyerah sama keadaan. Kok kita udah jenuh, udah bosen kaitannya menyampaikan. Ini kan kaitannya mengarang kita atau menulis kan. Maka udah biarin, antepin dulu. Gitu loh. Itu yang dimaksud wa ta'si alaika ba'da ikhalatil fikrati fala ta'jal wala tajjar wa da'hu bayadhu yaumika au sawada lailika. Udah biarin dulu, ngasuh maksudnya. Nyusun. Umpamanya kalian muhadharah malam Jumat besok bahas masalah kaitannya Islam dan kemerdekaan Indonesia. Kan begitu. Nah, kalian ngarang satu karya atau ngarang satu pidato yang untuk disampaikan. Lah itu kan harus mencari dalil Qur'annya mana. Kan berarti otomatis mencari ayat jihad. Kan gitu. Termasuk kaitannya hubbul waton minal iman. Loh itu ada. Kalau kalian pernah baca kitab umpamanya atau buku karangannya Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khalis Majid, Islam, Doktrin dan Peradaban. Bukunya tebel, 2 kali tebelnya. Ini 2 kali tebelnya kitab kalian itu. Lu punya Mur kitabnya? Alah, beli kitab-kitab yang kitab kaitannya sosial itu, belilah karya Cak Nur, Dr. Nur Khalis Majid. Lah itu nanti di situ disebutkan kaitannya Rasul ketika diusir dari Mekah. Itu kan Rasul menyampaikan, wallahi innaki la ardhun uhibbu ilayya lau annahum ma akhrajuni ma kharastu. Lah itu mas saya mahafal dari dulu. Hai engkau Madinah, Mekah adalah negeri yang paling aku cintai. Jikalau penduduknya tidak mengusirku, maka saya tidak akan keluar dari kota Mekah. Nah ini kan bisa dikontekstualkan dengan kondisi proklamasi kaitannya kita cinta tanah air. Paham nggak maksudnya? Lah jadi, lah di sini ada ide-ide segar. Kita lagi jenuh. Wada'hu bayadhu yaumika. Udah sehari semalam antepin dulu. Au sawada lailika. Wa awidhu ingda nasatika. Biasakan ulangi lagi ketika kita sedang semangat, kita sedang ya tadi itu terengginas itu, bukan terwelu. Terwelu mah apa? Ya terwelu. Oh gitu loh maksudnya. Fa innaka la ta'dim al ijabah wal mawatah. Kamu tidak bisa mentiadakan antara ijabah dan mawatah, memenuhi dan mematikan, nggak bisa sekaligus. Ngerti maksudnya? Ingkanat hunaka tabi'ah, kalau memang di sana ada tabiat itu loh maksudnya. Maka semuanya itu perlu latihan. Loh, orang melek malam, kalau nggak biasa, bangunin di badan doang gendut, datang udah telat. Hei, datang udah telat, tidur lagi ya Kak? Astagfirullahaladzim, woi. Tidur lagi, kok sama, Alia tidur. Lah jangan dikira mudah loh, berat loh. Makanya sekarang saya lagi mencoba ini. Saya kan udah berapa tahun ini nggak bisa tidur malam. Wah, saya takut oleng lagi kondisi badan. Saya lagi belajar biar bisa tidur. Ya bisa tidur malam gitu. Kan susah. Sini mah ngantuk di rumah, motot mata ya enggak? Mata melotot lah, ngopi sama. Lah ngopi bisa 3 gelas ya, kapan tidurnya? Tuh. Gitu maksudnya. Fa'in apa itu? Tamna'u 'alaika ba'da dzalika min ghairi hadisin sughlun aradun
wa min ghairi sughlu aradhin wa min ghairi tuli ihmalin fal manzilatu salisatu an tatahawwala min hadhihi sina'ah ila ashhas sina'at ilaika wa akhfaha alaika li'annan nufusa tajudu bimakuniha ma'ar raghbah fa in tamna, maka jika mencegah, kalau enggak fa in tumna, maka jika inibtulita bi an tatakallafal qaul min ghairi hadisin, dengan tanpa hadis. Hadis itu ya sesuatu yang baru juga kan. Wa min ghairi tuli ihmalin, dan dari tanpa lamanya membiarkan. Fal manzilatus salisatu, maka bermula level yang ketiga, manzilah yang ketiga itu antatahawwala, bahwasanya merubah siapa kamu, min hadhis sinaati, dari ini perbuatan, ila ashas sinaat, pada paling yang disukainya perbuatan-perbuatan atau produk-produk, ilaika, kepada kamu, kama ma'ar rohbati mana tadi, wa akhaffuha, dan paling ringannya as-sinaat alaika, atas kamu, li'annan nufusa, karena sesungguhnya jiwa-jiwa tajudu itu menjadi senang nufus bimaknuniha, dengan saya nggak ada. Kalian ada? Oh, satu percetakan lu no? Sama. Lihat. Oh ya nggak ada. Berarti lu kalah. Lu kan satu percetakan. Saya enggak. Li'anna nufusa, karena sesungguhnya nafsu jiwa-jiwa tajudu itu senang nufus bimaknuniha, dengan kandungannya nufus, ma'ar roghbati, dengan kesenangan. Nafsu itu cenderung senang terhadap kandungan dengan yang disenangi. Lah manusia ya enggak, karakter dasarnya, kalau dia ya bocah aja lah, bocah kan dia pasti akan lebih senang main daripada dengan belajar. Makanya kadang-kadang orang menerapkan metode untuk anak-anak itu belajar sambil main, main sambil belajar, kan gitu kan. Disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak itu sendiri. Nah itu maksudnya nafsu akan senang dengan bawaannya, gambarnya maknuniha itu akan senang apa yang disenangi. Wala tasmahu, dan tidak toleran nufus bimahzuniha, dengan sesuatu yang disedihi nufus, ma'ar rohbati, serta rasa rohbah, rasa takut. Kama tajudu, sebagai senang nufus bihi, dengan mahzun, ma'al mahabbati, serta cinta, wasahwati, dan sahwat. Faha kaza hadza, faha, maka ingatlah kamu kata yang seperti ini, hadza, bermula ini, ya ini level mazkur manzilah asalisah tadi. Jadi fa'in tumna alaika ba'da dzalika min ghairi hadisin sughli gordin wa min ghairi tuli ihmalin. Kalau kamu dihalangi setelah itu, yang tadi, yang di atasnya kan udah memaksakan kemauan supaya bisa, supaya mampu, masih terhalangi umpamanya, maka naiklah kepada pilihan yang ketiga, level yang ketiga,
kamu merubah apa namanya ini sina'ah. Sina'ah itu kan bisa diartikan kreativitas, ya kan, kepada sesuatu hal yang paling disenangi. Ya maksudnya yang disenangi apa? Oh, belajar balaghah. Belajar balaghah berat amat. Ya ulangi dari awal. Yang sekarang ini berat, udah antepin dulu. Ulangi kaidah-kaidah awal. Kaidah awal sudah mencengkram, ya kan? Baru bahas yang sekarang masih nggak bisa. Coba paksa dulu, kan tadi gitu. Begitu juga dalam mengarang pidato tadi, pidato tentang kemerdekaan umpamanya. Paksakan dulu. Kok masih berat? Antepin dulu, ngasuh dulu. Baru nanti nyari tema yang selaras, yang paling disenangi oleh kemauan diri kita. Ya kan gitu. Lah umpamanya judulnya jangan yang terlalu berat. Kemerdekaan adalah hak asasi manusia. Oh, kan freedom. Nah, kalian mengambil umpamanya ucapan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar menegur kepada seseorang, yaitu kepada Umar bin Abdul Aziz, siapa gubernur Mesir? Amr bin As. Wa matasta'baddumun nas wa qad waladathum ummahatuhum akhrara. Lu aja gak pernah denger kali redaksi kayak begitu ya. Payah banget lu. Mutolaah begitu aja gak pernah. Wa matasta'baddumun nas. Semenjak kapan kamu perbudak manusia? Waqad waladathum ummahatuhum akhrara. Sementara manusia tadi dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka. Oh, itu kan keren. Buat topik, tapi jangan kemerdekaan yang kebablasan. Loh, nyambung nih. Loh, kan keren itu. Umpamanya. Itu agak berat emang. Ini agak ringan lagi nih. Simpelnya wayam bagi. Ini kita HP saya masih muter-muter nih. Oh, masih juga no? Oh, udah lancar. Wayam bagi dan seyogianya. Oh, Jogja bukan Solo. Wayam bagi dan seyogya. Teman tambahinnya. Seyogyanya, bukan sejogja. Sejogja malah seprovinsi tuh. Loh, iya apa enggak? Ntar lu potong-potong gitu. Mana no? Wah iya. Waduh, apa Pak? Se-Jogja Pak. Aduh, banyak banget Pak. Jogja itu banyak sekali. Ada berapa kabupaten? Ada Sleman, Gunung Kidul, Kutoharjo, Bantul. Wah, banyak banget Jogja. Kok se-Jogjanya? Lah iyalah. Makanya jangan putus-putus. Sejogjanya Pak, iya sejogja-jogjanya. Ya kan salah lagi baik. Yuk ngantuk. Lu punya kita, duit, apa namanya, beli kitab, jangan jajan mulu ya enggak. Wayam bagi dan seyogyanya dan seharusnya, gitu loh. Wayam bagi dan seharusnya seyogyanya lil mutakalimi, bagi mutakalim, orang yang berbicara. Ini gampang lagi nih, kalau tadi kan jelimet. Apa ayya'rifa, apa bahwasanya mengenal, mengetahui siapa mutakalim, aqdarul ma'ani, pada kadar-kadarnya makna. Makna yang kita sampaikan itu kadarnya yang kita tahu, gitu loh. Wazina atau kepada ayya'rifa, dan menimbang, memikir, menimbang-nimbang siapa mutakalim, bainaha antara ma'ani wa baina aqdaril
mustami'ina, dan antara kadar-kadar para audien pendengar. Mutakalim juga harus mengetahui kadar makna. Makna kan beda sama lafadz. Ngerti maksudnya? Makna yang disampaikan ditimbang, diselaraskan dengan kadar pikiran pemahaman mustami', pendengar. Begitu loh. Wa baina aqdaril halati, dan antara kadar-kadar keadaan. Fayas'alu, maka menjadikan siapa mutakalim, likulli tabqatin, bagi setiap level, min zalika, dari itu aqdarul ma'ani dan aqdarul mustami'in dan aqdarul halat, kalaman, pada omongan. Ya itu tadi, menjelaskan makna 17 Agustus, menjelaskan nilai-nilai perjuangan antara anak level SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Ya beda. Ngerti? Oh, perjuangan untuk anak SD, apalagi kelas 1-2, harus rajin menulis, latihan menulis, latihan membaca. Lah mahasiswa masa diajarin begitu? SMA kan beda levelnya, begitu loh maksudnya. Fayaz mana tadi? Walikulli halatin min dzalika makoman gitu ya. Walikulli halatin, dan bagi setiap keadaan, min dzalika, dari itu kadar, aqdarul ma'ani, aqdarul mustami'in, aqdarul halat. Apanya? Makoman, makomnya. Hatta yuqassima, sehingga bisa membagi siapa mutakalim, aqdarul kalami, pada kadar-kadarnya kalam, ala aqdaril ma'ani, atas kadar-kadarnya makna-makna. Wa yuqassimu, dan bisa membagi siapa mutakalim, aqdarul ma'ani, pada kadar-kadarnya makna-makna, ala aqdaril makomati, atas kadar-kadarnya tingkatan-tingkatan makomat. Wa aqdarul mustami'ina, dan pada kadarnya audien pendengar, ala aqdari tilkal khalati, atas kadar-kadar itu keadaan. Keadaannya apa? Ya keadaannya 17-an. Nah, terus mustami'innya bagaimana? SMA, SMP, atau SD, atau bahkan mahasiswa. Itu mustami'in. Maka kadar maknanya pun beda. Ya kalau mahasiswa, nggak apa-apa demo. Orang demo itu bagian daripada demokrasi. Cuman demonya juga jangan anarkis umpamanya. Lo kan kadarnya mahasiswa dengan kadarnya SD, SMP, SMA kan beda. Nah, disinilah mutakalim harus piawai, pembicara harus cerdas, harus bijaksana. Tuh. Wa ba'da, apa itu? Wa ba'du. Dan adapun setelah itu semua, fa'anta, maka bermula inti, itu taro, telah melihat siapa kamu, fima, dalam keterangan, qalu, yang mengatakan siapa ulama pada ma, mengatakan begini, anna khaddal balaghati, pada sesungguhnya batasan atau definisi balaghah, wa ya haddul balaghah, antaja'ala, itu bahwa menjadikan siapa kamu, likulli makomin, bagi setiap makom kamu jadikan makolan, pada satu ucapan, pada satu makol. Fatu jizu, maka meringkas, membuat ringkasan omong siapa kamu, meringkas omongan siapa kamu,
haitsu yuhsanu, sekiranya dihitung baik apa al ijazu, ijaz ringkas. Watut nibu, dan membuat itnab, membuat panjang omongan siapa kamu, haitsu yujmalu, sekiranya dihitung jamil, dihitung baik apa al itnabu, panjangnya omongan. Ya ngomong sama anak SD kudu panjang, tapi ngomong sama mahasiswa kudu simpel. Ya kan begitu. Orang anak mahasiswa udah pada dewasa, udah pada ngerti, masih dibilangin beda ngomongnya sama Aal, beda sama anak SD. Loh gitu loh. Watu akidu, dan menguatkan siapa kamu fi maudhi'it taukidi, dalam posisi kamu harus menguatkan omongan. Watu qaddimu, dan mendahulukan siapa kamu pada tempat yang harus didahulukan. Autu akhiru, atau mengakhirkan siapa kamu ya pada tempat yang harus diakhirkan. Idza ra'aita, apabila melihat siapa kamu, zalika, pada itu antas ala likulli maqamin maqalan fatujizu haitsu yuhsanul ijaz, dan seterusnya. Kamu lihat ansaba, pada yang lebih layak, likaulika, terhadap ucapan kamu, wa aufa, dan itu lebih memenuhi, bi arot apa gorot sih? Gorot ya, itu benar. Bi gorodika, dengan tujuanmu. Watu khotibu, dan mengajak bicara siapa kamu. Boleh juga watu khotiba ya, atau kepada antas ala. Watu khotiba, dan bahwa mengajak bicara siapa kamu, az-zakiyah, pada orang yang cerdas. Itu zaki pakai zal, kalau pakai zai zak, orang yang suci. Az-zakiyah, pada intelektual. Bi ghairi ma, dengan selain bahasa. Tu khotibu, yang mengajak bicara siapa kamu, bi dengan ma, al-ghabiyah, pada orang goblok. Ya gobi itu kan goblok. Emang apa? Lah iya. Wa taj'ala, dan bahwa menjadikan siapa kamu, likulli halin, bagi setiap hal keadaan, ma, pada sesuatu, yunasibu, yang selaras, apa maha, pada hal, minal qauli, dari ucapan, fi ibaratin, dalam ungkapan ibarat, fasihatin, yang fasihah, wa maknan, dan dengan makna, mukhtarin, yang terpilih. Nah, adapun setelah penjelasan tadi, level audien pun terbagi 3, maka kamu akan tahu definisi balagha yang sudah disampaikan oleh ulama. Definisinya adalah kamu menjadikan setiap makom, setiap keadaan itu pasti ada ucapan tertentu. Kamu akan berbicara singkat, padat. Itu maksudnya fatujizu haitsu yuhsanul ijaz, sekiranya ijaz itu dianggap cocok. Lagi ceramah di halaman, gerimis, kretek, udah jangan lama-lama. Ngapain orang pada ribut ntar kehujanan, ya enggak? Utama udah hujan masih ceramah mulu, dodol. Itu berarti mukhatabnya nggak ngerti audien. Ngerti maksudnya? Khutbah nggak usah lama-lama. 15 menit udah lama banget itu. Amplopnya lah kan udah dilem sama DKM, nggak bakalan dibuka kalau khotib ceramah lama itu kemudian dia kagak. Ngerti maksudnya? Lo cerdas, gitu loh. Nah, kecuali memang jamaah sedang semangat. Jamaah ini membutuhkan pemahaman. Setengah jam kan bukan konteks khutbah, ceramah. Tapi memang jamaahnya ini khalid zihni. Maksudnya khalid zihni, hatinya ini kosong, yang memang harus diisi dengan informasi yang positif. Maka di situ jangan bicara ijaz, harus bicaranya itnab,
lamaan dikit. Kenapa? Karena mereka butuh informasi. Maka waktu tenibu haitsu yujmalul itnabu. Kamu bicara panjang, itnab. Ketika panjangnya ceramah, panjangnya pembicaraan itu dianggap baik. Waktu akidu fi maudhi takkid, pembicaraan itu ada orang nggak percaya. Ulangi, mengulangi kan bentuk takkid. Ngerti maksudnya? Bagaimana waktu qadimu autu akhiru, apa yang harus dibahas duluan dan apa harus sebabnya duluan, akibatnya baru jangan akibatnya duluan, sebabnya belakangan. Lah kan salah. Sebab akibat kan ada hukum kausaliyat. Ya kan? Istilahnya begitu. Nah, intinya seperti itu. Idza ra'aita dzalika ansaba liqaulika wa aufa bi gharadika. Kalau memang itu pas dengan ucapan dan tujuanmu. Wa tukhatibu dzakiyya bi ghairi ma tukhatibu bihil ghabi. Kamu ajak bicara orang yang zaki, orang yang intelek, orang yang cerdas dengan bahasa yang beda. Ketika kamu ngajak bicara sama orang bodoh, kan itu tadi ada zaki, cerdas, zakiyun, bukan zakiyun loh. Kalau zakiyun bersih. Nah, coba kalau pakai bahasa ini, antara za dengan za kan sama. Namanya siapa? Zaki. Kalau zaki begini, kalau ini ya za lah. A'udzu, bukan a'udzu. A'udzu billah, a'udzu. Na'udzubillah deh. Na'udzu. Nacong aja siapa? Ngerti kan? Lah, ini lawannya gobi. Gobi itu lebih parah daripada jahil. Nah, kalau jahil itu goblok, gobi ya katrok. Ngerti maksudnya? Lah ahmak di atas lebih parah dari gobi. Kumprung kalau bahasa Jawanya. Ahmak kalau laki-laki, kalau perempuan hamko. Lah iya kan? Lah iya, kumrung. Ya goblok pekok, itu hamko. Lah iya. Wah ya gobi, mamanya. Wah keren Pak bahasa Arab. Sini lu goblok kayak gitu kan. Masya Allah. Tapi kan bahasa Arab. Loh ya enggak? Wah, keren ya. Wah, la ilaha illallah. Lah. Ada di sekolah namanya gobi. Gobi. Wah, ya goblok itu. Bilangin orang tuanya. Gobi. Wah, ilah ilallah. Dikit lagi nih. Udah pada tepar noh. Wa min huna, dan dari sini keterangan. Ya tanggung ya dikit lagi ya. Ar-Rafa telah mendefinisikan siapa al-ulama al-balaghota pada balaghoh bi anna, dengan sungguhnya balaghoh mutabaqatul kalami itu keserasiannya kalam li muqtadul hal, terhadap tuntutan hal, keadaan, kebutuhan, ma'a fasahati ibaratihi, serta kefasihan ibarat-ibaratnya atau ungkapan-ungkapannya kalam. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, ini kunci. Annal farqa, pada sesungguhnya perbedaan bainal fasahati, antara kefasihan, wal balaghati, dan kebalaghoan, itu annal fasahata, sesungguhnya fasahah maksuratun, itu diringkas, ala wasfil alfazi, atas mensifati lafaz-lafaz, wal balaghata, dan sesungguhnya balaghoh la takunu, boleh juga wal balaghatu, berarti wawunya istinaf kan gitu. La takunu, itu tidak ada apa balaghoh illa wasfan, kecuali itu sifat, lil alfazi, terhadap lafaz-lafaz, ma'al ma'ani, beserta makna. Kalau fasohah hanya ngurusin lafaz, tapi kalau balaghoh lafaz plus makna. Oh, nyambung nih. Oh. Kalau manis
belum tentu gula. Tapi gula pasti manis. Kan begitu. Kalau orangnya itu balik, otomatis fasih. Tapi fasih belum tentu balik. Nyambung kan nih? Ini guru paham. Wa annal fasohata, dan sesungguhnya kefasihan, takunu itu ada apa fasohah, wasfan itu sebagai sifat, kriteria lil kalimati terhadap kata, kalau bahasa Indonesianya, wal kalami dan kalam, kata, wal balaghota, dan sesungguhnya balaghoh, la takunu itu tidak ada apa balaghoh, wasfan itu sifat lil kalimati, balaghoh nggak ada untuk kalimat. Bal takunu bahkan ada apa balaghoh itu lil kalami terhadap kalam. Wa anna fasohatal kalami, dan sesungguhnya fasihnya kalam, sartun itu syarat fi balaghotihi dalam balaghohnya kalam. Nyambung kan? Nah, ini perlu pencernaan. Fakullu kalamin, maka bermula, ini natijah, kesimpulannya, ini sedikit ilmu mantek, ilmu logika. Fakullu kalamin, ini premisnya. Fakullu ini natijahnya gitu loh. Itu kan tadi wa'lam anal farqo, itu premis mayor. Jangan lu tanya mana Pak premis jenderalnya, kagak ada. Loh iya kan? Fakullu kalamin, maka bermula setiap kalam, baligin yang balik, fasihun itu fasih. Fasihun ya, ntar lu baca fasihin lagi, yang fasih lagi salah. Fakullu kalamin baligin fasihun, walaisa kullu fasihin baligon, dan tidaklah ada apa kullu fasihin, setiap kalam yang fasih baligon itu balik. Kalladzi, seperti kalam yaqau yang terjatuh fi di dalam alladzi apa al ishabu panjang, khina yajibu ketika wajib, apa al ijazu ijaz simpel ringkas padat, udah titik, udah pada tepar no perempuan 1 2 3 ya kan, ipi udah ngantuk tuh, awas ntar subuh enggak jamahnya, ntar saya sweeping mau jam 4 saya udah turun, nah lah bener saya beledok ntar pakai kaleng cat. Nah oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.